Halo pendengar, selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membahas tentang pelecehan seksual terhadap remaja perempuan dengan pendekatan berpikir kritis. Nah, menurut data Simponi 2025, terdapat 2000 lebih nih kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dengan korbannya itu rata-rata di umur 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Wow, banyak banget ya. Seharusnya dari data tersebut kita tuh bertanya-tanya nggak sih, kayak kenapa datanya bisa meningkat? Apakah itu mungkin karena keberanian korban yang mulai berani untuk melapor gitu, jadi datanya juga makin tinggi. Nah, sebelumnya kita bakal ngebahas tentang salah satu masalah nih yang ada di Kota Serang, tentang pelecehan seksual yang terjadi di dalam sekolah. Wow, di mana tuh? Kita gak bakal sebutin, nanti bisa cari aja ya. Nah, di dalam masalah ini tuh terjadi akibat relasi, ketakutan untuk korban yang berbicara itu karena relasi yang juga tinggi. Mungkin seperti pelakunya itu adalah guru, orang yang lebih tua, atau bahkan figur otoritas. Nah, kita aja kayak dari cerita tersebut kayak bisa langsung kayak ngelihat ya, di sini tuh peran instansi atau sekolah nih gagal dalam perlindungannya. Peran mereka tuh gak ada gitu dalam melindungi si korban tersebut. Nah, dalam filsafat tersebut hal kayak gini itu disebut sebagai legal fallacy, khususnya bagian victim blaming, yaitu kesalahan berpikir dengan mengalihkan kesalahan kepada korban dibanding menyalahkan pelaku. Wow. Kasus pelecehan seksual di sekolah menunjukkan adanya kegagalan institusi. Ya kayak yang tadi kita sebutkan, kalau misalkan institusi di sini tuh gagal dalam perannya. Padahal ya secara faktanya dan secara seharusnya dalam sekolah itu tuh menerapkan kode etik dan juga SOP dalam menjaga peserta didiknya. Namun pada kenyataannya banyak banget kejadian-kejadian pelecehan seksual yang terjadi dalam sekolah. Dalam perspektif filsafat sosial juga, ini menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik ya. Dokumen etika ada, tetapi itu justru tidak dihidupi, jadi perannya nggak ada. Lebih parah lagi, alasannya itu demi menjaga nama baik instalasi. Sering banget digunakan untuk alasan membungkam korban. Nah, dari sini itu kita muncul nih pertanyaan yang juga bisa dibilang krusial. Apakah reputasi itu lebih penting daripada keselamatan manusia? Wow, berpikir kritis di sini juga menuntun untuk keberanian mengatakan bahwa institusi yang menutup-nutupi kekerasan tersebut dan telah kehilangan legitimasi sosialnya. Menurut data Simponi ini ada 70% korban memilih untuk diam. Nah, diam ini disalahgunakan. Diam diartikan sebagai kelemahan mereka. Padahal di sini jika dianalisis ya secara rasionalnya, diam justru sering menjadi pilihan paling aman gitu buat si korban dalam sistem yang tidak ada ya yang berpihak kepada korban tersebut. Nah, selain korbannya cenderung diam, korban juga mendapatkan trauma nih dari psikologisnya. Dia sering cemas, ada juga yang kena PTSD, dan juga ketakutan sosial lainnya. Nah, korban ini berada di dalam kondisi yang susah untuk bersuara, untuk mengatakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin sampaikan kepada publik nih. Apakah mereka benar-benar cukup terguncang sosialnya dikarenakan perilaku dari pelaku tersebut. Dalam filsafat kemanusiaan juga memahami tindakan manusia harus mempertimbangkan konteks eksistensialnya, bukan jadi korban ini bukan subjek yang sepenuhnya bebas gitu, melainkan terikat oleh tekanan sosial dan psikolog ya. Nah, pelecehan seksual terhadap remaja ini bukan hanya kesalahan moral individu, tetapi juga kesalahan antara sistem sosial, pendidikan, dan juga cara berpikir kolektif. Berpikir kritis berarti berani mempertanyakan norma sosial yang selama ini telah dianggap wajar gitu, termasuk budaya menyalahkan si korban dan menormalisasikan si kekuasaan tersebut.
Nah, jika filsafat ada untuk mencoba membela manusia atau juga berpihak pada korban, ini adalah konsekuensi yang paling logis dari pemikiran yang etis dan juga rasional. Nah, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga diskusi ini mendorong kita untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga bisa mengubahnya agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi lagi.